Baik. Kita sudah masuk ke percakapan yang kedua. Oke. Sebelumnya kita sudah bahas yang percakapan yang pertama ini. Nah, pada bab yang ketiga atau bagian ketiga dengan judul Asakan Tempat Tinggal, kita akan masuk ke percakapan yang ketiga. Percakapan yang kedua, Al-Hiwar Saniyah. Nah, di sini kita akan bahas tentang seputar tempat tinggal juga. Nah, dan kita akan berurusan dengan sewa menyewa. Makanya lihat di situ al-mustajir ya. Al-mustajir itu artinya yang menyewa. Ya, lihat di sini. Yang menyewa, lalu al-muajir yang menyewakan atau yang punya rumahnya atau yang punya tempat tinggalnya. Al-muajir dan al-mustajir. Baik, akan Anda bacakan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fi dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal udkhul hadha babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, akan Anda bacakan kedua kalinya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fi dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal udkhul hadha babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic antum semua. Kita akan berlatih berucap bahasa Arab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah? Ghurfatan syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi syaqqatil khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah? Fi ayyi daurin asyaqqah? Asyaqqatu fi dauril khamis. Asyaqqatu fi dauril khamis. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal udkhul. Tafaddal udkhul. Hada babus syaqqah. Hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Silakan bertukar dialog ini. Fadl Bapak Al-Qadri dan Bapak Arif Hidayat. Maaf Ustaz, baru gabung Ustaz. Siapa tuh? Bapak Al-Qadri ya? Iya Pak Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lompat dulu. Bapak Arif Hidayat dan Bapak Darto Ali Yahya. Maaf Ustaz. Ya. Dimulai dengan Bapak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Bentar, kitabnya hilang. Kitabnya hilang. Bentar. Bentar, tak. Oke. Ya, oke. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin asyaqqah?
الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. Baik, Mumtaz. Bacanya bagus keduanya. Lalu Bapak Rudi dengan Bapak Agus Noval Khairi. Ikut. Yang mana Ustaz? Apa? Yang ini ya. Dari awal. Dimulai dengan Bapak Agus Noval Khairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawri syaqqah. Asyaqqatu fit dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqati. Tafaddal udkhul hadza babus syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Oh, Mumtaz. Mumtaz, itu keduanya bagus pembacaannya. Lalu Bapak Al-Qadri apakah sudah bisa mengikuti? Bisa, Ustaz. Bisa atau belum bisa? Nggak apa-apa kalau belum bisa. Bisa ya? Oke, silakan dengan Bapak Tirtanata. Abu, kunci lawang. Belum bisa, Ustaz. Oh, belum bisa. Oke, kalau nggak apa-apa, kalau belum bisa, mungkin Bapak Tirtanata bisa bertukar dialog dengan Ana ya. نعم ده. Karena Ana mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. لدينا شقة جميلة. Kam ghurfatan fi syaqqah. في شقة 5 غرف. Iya, betul. Fi ayyi daurin asyaqqah. الشقة في الدور الخامس. Uridu musyahadata syaqqah. تفضل ادخل هذا باب الشقة. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, semuanya udah bertukar dialog. Mungkin kita akan bahas percakapannya ya, sekaligus menerjemahkannya. Nah, di sini percakapannya antara al-musta'jir dan mu'ajjir ya. Yang Anda bilang tadi, musta'jir itu yang menyewa. Yang mu'ajjir yang menyewakan, yang punya tempat tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat di sini. Uridu syaqqatan min fadlik. Ya, uridu syaqqah itu artinya saya menginginkan apartemen ya. Syaqqah kita udah tahu kemarin di yang pertama. Oke. Artinya apartemen. Uridu syaqqah, saya ingin apartemen min fadlik. Nah, min fadlik ini artinya tolong atau permisi gitu kan. Nah, antum misalkan bahasa Indonesia misalkan meminta tolong dengan sopan kan biasanya permisi saya minta ini gitu kan, atau permisi bisakah saya gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu prosanya itu menggunakan min fadlik ya. Di situ ada domir ka ya sebagai anta, min fadlika. Nah, ini tergantung nanti lawan bicaranya. Karena lawan bicaranya laki-laki di sini, maka dia min fadlika ya. Jadi tergantung lawan bicaranya nanti. Misalkan cewek untuk satu ya, min fadliki ya. Min fadlikum gitu. Oke. Lalu ladaina syaqqatun jamilatun. Saya memiliki ya, atau kita ya, ladaina gitu kan. Nah, ini sebagai domir nahnu ya. Ladaina kita memiliki, kata yang menyewakan rumahnya. Ladaina syaqqatun jamilatun. Syaqqatun jamilatun ya. Apartemen yang bagus, jamilatun. Lalu di sini lihat. Sini tun, lalu tun. Ingat ya. Sifat itu akan mengikuti terus yang disifatinya.
Kalau dia muzakkar, dia muzakkar, muannas, dia muannas. Lalu juga misalkan dia mufrad, maka sifat itu mufrad. Ya, ini berkaitan dengan jumlah. Kalau barangnya satu, sifatnya juga satu. Oke. Nah, berhubung syaqqah ini muannas, nah syaqqatun kan, maka sifatnya juga harus ada tamar butohnya, jamilatun. Ya. Itu kan dari kata jamilun gitu ya. Jamilun lalu ditambah tamar butoh gitu. Ya. Misalkan kitabun, maka cukup dengan jamilun saja karena kitabun muzakkar kan. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Berapa ruangan yang berada di apartemennya gitu kan. Kam ghurfatan fi syaqqah. Ghurfah ini artinya ruangan. Fi syaqqah di apartemennya. Nah, ada yang ingin anak kasih tahu di sini, perhatikan. Kata setelah kam itu dia harus apa? Di situ mansub ya. Masih ada yang ingat mansub itu apa? Fathah. Iya betul, kita udah bahas di pertemuan nahwu kemarin ya. Jadi kam gurfatan ya. Misalkan kita ganti gurfanya. Nah, misal kitab, kam kitaban. Nah, intinya dia setelahnya itu harus mansub dan juga harus mufrad ya, nggak boleh jamak. Nah, ini kan mufrad kan, gurfah satu kamar kan. Misalnya gini, kam gurfatan, kam kitaban, kam sayyaratan, kam qalaman, kam ta'aman gitu. Jadi harus mansub ya setelahnya itu. Lalu fi syaqqati khamsu ghurafin. Di dalam apartemen khamsu ghurafin ada 5 kamar. Nah, di sini kan al-adat ya. Ini mungkin agak rumit ya. Bahkan sekelas mahasiswa pun mungkin akan ditemukan banyak kesalahan dalam permasalahan al-adat ini. Nah, makanya di sini Ana nggak bakal apa ya istilahnya ajari antum atau kasih tahu antum, cuman Ana kasih tahu aja di sini berlaku kaidah al-adat ya. Karena misalkan satu kamar itu akan gurfatun wahidatun. 2 kamar gurfatani isnatani. Nah, baru berubah di situ. Salah sugurofin. Ya kan? Nah, 3 sampai 10 sama. 3 sampai 10 ini kan 5 kan? Masuk. Salah sugurofin arba'u gurofin. Nanti untuk 11, 12 sampai 99 beda lagi. Ya. Nanti 1000 dan 100 ya, hitungan mi'ah dan alaf beda lagi. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang rumit. Nah, di sini mungkin tidak akan anak tahu ya. Cuman anak akan kasih tahu aja di sini berlaku kaidah al-adat. Bukannya nggak penting, tapi alangkah baiknya kita pelajari yang dasar-dasar terlebih dahulu baru masuk ke yang lebih bertingkatnya gitu. Lanjut. Roha. Fi ayyi daurin asyaqqah. Nah, fi ayyi daurin asyaqqah. Di lantai berapa? Daur ini lantai ya. Apartemennya gitu. Asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Nah, di sini juga ana mau kasih tahu. Ayyu ini adalah kata yang memiliki power yang kuat dalam bahasa Arab ya. Maksudnya kuat ini apa? Nah, dia itu fleksibel ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya, pernyataannya untuk terjemahannya ya. Fi ayyi daurin asyaqqah itu ayyu di sini berarti kita artikan apa? Di lantai berapa? Betul nggak? Ya. Di lantai berapa? Kalau misalkan fi ayyi tadrus, fi ayyi madrasatin tadrus ya. Di sekolah mana ya kan? Nah, di situ dia menggantikan kata aina. Sedangkan fi ayyi mat'amin ta'kul di restoran apa? Nah, dia menggantikan ma. Nah, makanya Anda bilang dia punya power yang kuat karena dia memiliki arti yang fleksibel tergantung konteks pernyataan atau kalimatnya. Kata ayu ini ya, lihat yang tengah ini. Lalu as-saqqatu fid dauril khamis.
Syaqqatu fid dauril khamis. Apartemennya di lantai yang kelima. Berbeda ya dengan khamsah. Berbeda dengan khamsah ya. Ya. Antum tahu ini nggak? Dalam bahasa Inggris itu ada one dan ada first. Tahu? Ustaz. Ya. Apa perbedaannya di situ? Ada yang bisa jawab nggak? First pertama, one, satu. Iya, betul. Entas. Nah, dalam bahasa Arab juga mengenal seperti itu. Jadi ada nomor ya, misalkan kayak 5 ya. Nah, ada juga yang kelima. Khamsah itu 5, sedangkan al-khamis yang kelima. Ya. Misalkan ini contohnya itu isnain, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya isnain itu two. Sedangkan asani, ya asani, sa-nya panjang itu second, yang kedua. Lalu uridu musyahadat asyaqqah. Saya ingin menonton melihat ya di sini, melihat apartemen. Uridu kita udah tahu ya di atas itu artinya ingin, musyahadah artinya melihat. Lalu tafaddal udkhul. Tafaddal kita sering dengan artinya apa? Silahkan masuk. Iya, silakan. Udkhul baru artinya masuk. Apa Ustaz tadi itu musyahadah apa Ustaz, ada orang jalan suaranya nggak jelas Ustaz. Oke. Uridu artinya saya ingin, musyahadah artinya melihat. Ya. Paham? Paham Ustaz. Oke. Nah, tafaddal udkhul itu untuk laki-laki satu orang ya. Karena di sini kan lawan bicaranya laki-laki dan dia satu orang. Nanti kita akan temui misalkan lawan bicaranya ada 2 atau lawan bicaranya wanita itu berbeda ya. Jadi untuk perubahannya itu tafaddal, tafaddola, tafaddolu, tafaddoli, tafaddola, tafaddolna. Nah, itu tergantung jumlah lawan bicaranya dan juga jenis kelaminnya. Lalu hadza babus syaqqah. Hadza babus syaqqah, bab artinya pintu. Ini pintu apartemen. Lalu hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini apartemen yang bagus. Nah, jamil juga fleksibel sebenarnya ya. Yaitu tergantung konteksnya juga. Nah, di sini artinya bagus kan. Kadang-kadang kalau masuk ke yang bernyawa, misalkan untuk laki-laki itu artinya tampan atau ganteng. Dan untuk perempuan itu cantik ya. Lalu untuk barang bisa bagus atau indah juga. Nah, mungkin agak banyak yang kasih tahu di sini ya. Nah, karena perlu dikasih tahu ya, karena itu seputar bahasa Arab dan juga harus diterapkan. Kayak tadi misalkan kam gurfatan. Nah, setelah kam kan harusnya mansub kan. Nah, itu anak kasih tahu. Tapi ada beberapa yang anak harus simpen dulu. Maksudnya bukan karena gak penting atau jahat nyimpennya itu. Tapi memang biar itu ya. Biar bertahap belajarnya. Jadi jangan langsung ngambil yang ke level yang susahnya. Kayak tadi yang tentang al-adat ini yang khamsu ghurafin anak nggak kasih tahu. Tapi kalau misalkan sekiranya gampang, anak perlu kasih tahu. Seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan. Nah Ustaz, itu Ustaz tadi masih ada belum yang jelas yang makna dari ladaina apa Ustaz? Ladaina syaqqatun jamilah. Itu ladaina. Lada itu dari asalnya itu lada ya, seperti ini. Seperti itu ya. Kalimatnya lada, kan? Lada itu artinya memiliki. Kalau disambungkan dengan domir, ya, ladaina itu kan domir nahnu kan. Kayak kita bilang kita buna itu artinya buku kami. Qalamuna pulpen kami. Nah, di situ dari nahnu ya seperti ini. Itu menunjukkan arti kami. Makanya ladaina kami memiliki.
Kalau saya memiliki apa artinya? Ada yang tahu nggak? Ustaz, Lada itu Ustaz. Lada itu, oke. Itu kan untuk masuk ke fiil kan. Kalau ana masuk ke isim jadi apa? Kita saya nggak diuji kucing saat. Lada ini itu Ustaz. Nah, kalau tuh ladayya. Nah, antum tahu nggak buku saya apa bahasa Arabnya? Apa Ustaz? Ulangi Ustaz. Buku saya bahasa Arab apa? Kitabi gitu ya. Kitabi ya. Atau yang gampang deh, nama saya. Ismi. Ismi, kan? Lihat di situ ismi. Afwan, di sini agak sulit ya. Nah, ismi ya. Lihat di sini ada terakhir apa? Ya kan? Nah, Ustaz. Nah, ya ini kita masukkan ke sini. Maka menjadi ladayya. Di situ ya-nya tasjid jadinya, ya. Ladayya syaqqatun jamilatun. Saya memiliki apartemen yang bagus, ya. Jadi untuk kalimat biasanya ini kan karena lada ini terakhirnya alif maksuroh ya di situ. Maka jadi ada perbedaan sebenarnya ditambahinnya ya sukun aja gitu. Kayak misalkan ismi, kitabi, lalu kolami, sayyaroti. Nah kan tinggal ditambahin ya sukun ini. Tapi karena lada itu kalimatnya agak berkhusus ya, itu namanya isim maksuroh nanti karena dia diakhiri dengan alif. Ya, maka dia ditambahin ya mutakallim, ini namanya ya mutakallim yang berarti ku ya. Itu menjadi ladayya di sini, ya-nya tasjid. Lalu misalkan kamu memiliki apa bahasa Arabnya? Ladaikum, ladaika. Ladaika, gampang ya, tinggal dirubah domira saja. Ladaika, ladaikuma, ladaikum. Ya. Nah, di sini berhubung ceritanya nahnu ya, kita gitu kan. Ladaina jadinya. Asli katanya lada ya, artinya memiliki. Baik. Paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Oke. Ada lagi jika ada yang tanyakan? Kita langsung masuk aja ke al-mufradat ya. Al-mufradat. Nah, kita akan berarti berucap lagi sini. Ya, silakan ikutin anak. Daurun, Daurun. jamilatun, Jamilatun. ghurafun, Ghurafun. tafaddal, Tafaddal. musyahadatun, Musyahadatun. Syahadatun. uridu, Uridu. ad-daurul khamis, Ad-dawrul khamis. yadkhulu, Yadkhulu. babun. Babun. Kita akan mulai bahas dari kata yang pertama daurun. Apa artinya tadi? Lantai Ustaz. Lantai. Oke, atau tingkat ya. tingkat. Tapi ada arti lainnya juga dia. Apa itu? Bagian atau putaran. Ya. Misalkan dauru man al-an gitu kan. Bagian siapa sekarang? Maksudnya kayak kita mau tanya bagian siapa ini yang membaca atau yang menjadi imam atau yang menjadi khotib. Nah, itu kan bagian ya maksudnya. Nah, itu juga bisa bahasa Arabnya itu daurun selain tingkat atau lantai tadi. Oke. Lalu jamilatun. Bagus. Bagus, ya. Ghurafun, Ruangan. ruang-ruangan ya. Ingat itu jamak dari ghurfatun. Ya. Itu kalau ghurfatun satu kamar, sedangkan ghurafun itu kamar-kamar. Ya, atau ruangan-ruangan. Lalu tafaddal. Silahkan. Silahkan. Oke. Musyahadah. Menyaksikan. Nah, musyahadah ini punya sinonim kan? Ada banyak. Ada dua lagi. Yaitu ada nazar dan juga ada ru'yah. Nah, kayak ru'yatul hilal gitu kan.
Kalau kita mau tahu tanggal 1 Ramadan kan, kita tunggu ru'yatul hilal ya. Ya, ru'yah Paham, itu Ustaz. ada. Lalu ada nadhor, ya kan. Nadhor yang zuru itu melihat. Nah, kalau Ana sih bilang musyahadah ini lebih enaknya diartikannya menyaksikan ya, atau menonton juga. Karena kan kalau menonton film, menonton TV itu kan makanya musyahadah dia. Seperti itu. Uridu, Saya ingin. saya ingin. Oke, betul. Nah, ingat ya, itu domir ana. Ad-daurul khamis, Lantai yang kelima. yang kelima, betul. Beda ya, al-khamis dengan khamsah itu beda. Yadkhulu, Masuk. 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 Dia masuk satu laki-laki. Betul. Akan masuk. Lebih tepatnya dia laki-laki masuk. Ibabun, Pintu. pintu. Oke. Nah, latihan bawah seperti biasa mungkin kita akan tidak bahas ya. Kita akan masuknya ke mufradat idhofiyah. Sebelum itu, jika ada yang tanyakan, silakan. Oke. Ya, silakan. Oke. Lut ki dening internetnya disambung ning laptop ora dadi, Lut? Lut. Kena HP dadi. Iya. Bukan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bahas mufradat idhofiyah di sini. Ya. Kita akan berarti berucap lagi. Ya. Silakan ikutin Ana ya. As-sabtu, As-sabtu. al-ahad, Al-ahad. al-itsnain, Al-itsnain. al-thulatha, As-sulasa. al-arbi'a, Al-arbi'a. al-khamis, Al-khamis. al-jumu'ah. Al-jumu'ah. Nah, di sini di bab ketiga ini kosakata tambahannya ya idhofiyah itu tambahan ya. Itu tentang apa? Hari, Ustaz. Tentang hari, betul. Dan ternyata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia untuk nama-nama hari sama ya. Untuk maksudnya familiar gitu. As-sabtu itu Sabtu, al-ahad itu Ahad, hari Ahad, al-isnain Senin, Selasa Selasa, al-arbi'a Rabu, dan al-khamis Kamis, lalu al-jum'ah Jumat ya. Itu insya Allah tidak perlu artikan ya. Dan untuk latihannya insya Allah gampang di sini untuk yang mufrad idhofiyah ini. Ya. Yang latihan pertama itu akmil ayyamal usbu ya. Dari Sabtu, ya tentunya Sabtu, Ahad ya kan, Senin, Selasa gitu. Dan itu kita lewati saja. Mungkin kita akan bahas latihan di sini. Halaman 64 ya. Had jumalan kama fil misal. Coba silakan. Artikan Bapak Darto Aliyahya ya. Ustaz, afan Ustaz. Berarti gimana, Ustaz? Ya. Had jumalan kama fil misal. Coba diartikan dulu. Bisa nggak? Coba sebentar, Ustaz. Oke. Nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dalam belajar ya. Itu salah itu masuk pembelajaran. Jadi jangan malu untuk bersalah. Jangan malu, bukan, Afan. Jangan malu ketika salah. Oke. Hati apa, Ustaz? Afan, Ustaz. Had itu artinya berikan. Oh, afan, Ustaz. Berikan jumlah Kan kalimat. kalimat, Ustaz.
Iya, jumalan itu jamak dari jumlah ya, kalimat-kalimat. Oh, nah Ustaz. Berarti berilah kalimat berikut seperti contoh gitu Ustaz. Nggak ada berikutnya ya. Seperti contoh gitu Ustaz. Iya, langsung sebagaimana pada contoh atau seperti contoh. Oh, nah Ustaz. Oke. Berilah kalimat sebagaimana seperti contoh Ustaz. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bapak Darto Yahya. Nah, jangan sampai antum semua nggak tahu artinya ya. Karena kalimat seperti ini kita akan temui di halaman-halaman setelahnya juga, kalimat perintah ini. Nah, lihat kalimat di sini, Anda bacakan dulu. Syaqqatun. Nah, syaqqatun. Lalu contohnya, uridu syaqqatan min fadlik. Syaqqatun. Uridu syaqqatan min fadlik. Ya. Syaqqatun. Uridu syaqqatan min fadlik. Coba silakan dijawab nomor pertama, Bapak Tirtanata. Diubah itu. Syaqqatan yang diubahnya. Iya, betul. Uridu salajatun min fadlik. Salajatan ya. Salajatan min fadlik. Oh, ini masuk ya. Iya. Salajatan min fadlik. Lihat ya di sini. Anak kasih tahu terlebih dahulu ya. Di sini harokatnya domatain. Nah, di sini lihat menjadi fathatain. Kenapa? Mungkin nggak apa-apa anak kasih tahu ke sini. Kalau kita bilang saya menginginkan apartemen. Apartemen ini sebagai objek, subjek atau predikat. Objek. Sebagai objek ya, anak kasih tahu ya. Kalau objek dalam bahasa Arab itu harokatnya fathah atau dalam keadaan mansub ya. Mansub. Itu dalam ilmu nahwu. Nah, ya mungkin yang baru kita pelajari kan, kita baru belajar kalau mansub itu bentuknya seperti ini. Lalu marfu seperti ini, lalu juga untuk majrur seperti ini gitu kan. Nah, kita belum belajar tuh alasan-alasannya gitu kan. Alasan kapan dia harus marfu, kapan harus mansub, kapan harus majrur. Nah, ini salah satunya. Ketika objek, nah itu alasan kapan kata dalam bahasa Arab itu berharokat fathah. Nah, ini karena di sini objek ya kan. Nah, dia harus mansub ya kan. Nah, kita udah tahu kemarin mansub itu harokat terakhir apa? Harokatnya terakhir apa mansub? Fathah. Fathah Ustaz. Fathah, iya. Oke, betul. Makanya di sini syaqqatun. Nah, yang Anda bilang kan, kalau untuk bahasa Arab yang berdiri sendiri, maksudnya nggak ada kemasukan apa-apa, dia harokatnya domah ya. Syaqqatun di situ. Lalu dipindahkan ke kalimat. Nah, berhubung di kalimat tersebut dia sebagai objek, maka berubah menjadi syaqqatan. Uridu syaqqatan. Makanya di sini juga uridu salajatan. Ketika dimasukkan ke contohnya. Oke. Bagus Bapak Tirtanata. Terima kasih. Silahkan sekarang Bapak Al-Qadri. Uridu sajadah. Ya. Uridu sajadatan. Uridu sajadatan min fadlik. Oke, mumtaz, bagus. Lalu Bapak Arif Hidayat. Uridu syitaratan min fadlik. Oke. Lalu Bapak Rudi. Uridu mir'atan min fadlik. Iya, bagus. Lalu Bapak Akhi Agus Noval Khairi. Uridu arikatan min fadlik. Oke, mungkin balik lagi ke nomor 1, Bapak Darto Yahya yang salah aja. Nah Ustaz. Uridu syaqqatan min fadlik. Yang salah aja ya. Oh, yang salah aja. Iya, betul. Uridu salajatan min fadlik. Oke, bagus ya. Jadi antum harus paham ya yang seperti ini. Saya ada waktu kita bahas mungkin yang contoh ini nih. Ya. Nah, kita akan temui lagi kan kayak yang di tadrib 6 ini. Hat jumalan kama fil misalain. Hat jumalan kama fil misalain. Kalau antum nggak tahu artinya,
Nah, itu mungkin bakal bingung nanti karena akan diulang-ulang terus. Kita tuh hat itu artinya berikan, lalu jumalan itu kalimat-kalimat sebagaimana pada. Nah, di sini mungkin berbeda. Tadi kan contohnya cuma satu, sedangkan di sini ada dua, ya kan? Dua contoh kan? Makanya fil misalaini. Nah, Anda bacakan dulu contohnya. Ladaina syaqqatun jamilatun. Katanya syaqqah. Lalu baitun. Ladaina baitun jamilun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Tun. Ladaina baitun jamilun. Nah, di sini walaupun terakhir terdengar tun, tapi itu bukan ta marbuto ya. Itu ta maftuhah, tak biasa. Itu tak biasa, jadi bukan dianggap muannas. Nah, maka dia nggak boleh muannas, dia muzakkar juga di situ. Ya. Coba dijawab pertama oleh Bapak Tirtanata lagi. Yang asasun. Ladaina asasun jamilatun. Jamilun. Iya, jangan lupa ya asas itu muzakkar. Muzakkar. Bagus. Lalu Bapak Agus Noval Khairi yang Arika. Ladaina arikatun jamilatun. Oke, bagus. Lalu Bapak Rudi yang Furnun. Ladaina furnun jamilun. Oke, bagus. Lalu Bapak Al-Qadri yang Sajjadatun. Ladaina sajadatun jamilatun. Oke, bagus. Lalu Bapak Arif Hidayat yang Sakhonun. Ladaina sahhanun jamilun. Oke, bagus. Yang terakhir Bapak Darto Aliyahya ya. Nah, Ustaz. Ladaina ghurfatun jamilatun. Oke, bentar. Jadi paham ya sini. Di sini itu penggunaan muzakkar muannas ya. Seperti itu. Kalau Mana-mananya belum Ustaz? Kenapa? Arti-artinya belum Ustaz itu Ustaz. Iya. Asasun, arikatun. Sebenarnya maknanya itu nanti kita temui di hiwar yang ketiga ya. Nah, di sini. Hiwar yang ketiga ini tentang perabotan. Ya, insya Allah kita akan bahas ini. Untuk makna-maknanya. Nah, hiwar yang ketiga insya Allah kita akan bahas di minggu depan. Karena besok seperti biasa, hari ketiga kita akan bahas nahwu. Nah, di sini yang Anda bilang tadi ini tentang adat ya. Tadi Anda membahas tapi mungkin Anda nggak bahas dulu karena yaitu kita berproses kan. Dan juga ya di kelas bahasa Arab ini kita fokusnya ke percakapan ya, percakapan bahasa Arab, mengucapkan bahasa Arab. Jadi untuk nahwu sama sorofa itu mengikuti. Nah, berhubung ini agak rumit ya, makanya anak sampingkan dulu. Tidak anak bahas. Baik, malam ini kita sampai di sini. Silakan jika ada yang tanyakan. Nah, Ustaz, tanya Ustaz. Itu yang apa namanya? Yang setelah pertanyaan itu nanti mansub fathah itu hanya kam atau berlaku seperti hal juga Ustaz? Apa cuma kam Ustaz? Nah, yang setelahnya itu mansub itu Ustaz? Iya, itu khusus kam aja ya. Oke, itu khusus kam aja. Kita coba di sini ada nggak? Nah, di sini ya. Itu khusus kam aja. Lihat di sini. Ya, antum lihat kam. Lihat kata-kata setelahnya. Kam ghurfatan, kam sitarotan, kam hammaman, kam sajjadatan, kam thalajatan. Itu harus mantap semua ya di situ ya.
Berarti kalau yang lain seperti hal pertanyaan yang lain, apakah atau aina itu enggak ya Ustaz ya? Enggak ya, Masuk Ustaz. khusus kam aja. Khusus kam dia harus, karena memang setelah kam itu harus ini ya kan, harus bendanya kan, berapa buku, berapa kamar gitu kan. Sedangkan kalau apakah kamu tinggal di sini, nah, itu kan biasanya enggak menentu harus kata kerja kan, kata benda kan, setelahnya harus bendanya. Sedangkan kalau kam dia harus kata bendanya yang ingin ditanyakan jumlahnya gitu. Dan selain harus mansub, kaidah yang kedua dia harus mufrad ya. Bapak Darto Ali Yahya tahu kan mufrad itu apa? Iya. Tunggal Ustaz ya. Iya, harus Berarti tunggal. setelahnya kami itu pasti mufrad Ustaz ya. Pasti. Nggak ada misalkan kam gurofan tadi kan. Yang benar itu kam gurfatan mufradnya. Itu posisinya mudzakkar apa muannas Ustaz? Setelah kamnya itu apa enggak nentu, terserah yang dibicarakan Ustaz. Terserah yang bicarakan. Misalkan gurfa kan itu muannas dari sana ya kan. Nah, Iya. Nah, kebetulan dia muannas gitu. Sedangkan hammam yang ini dia muzakkar. Jadi tergantung katanya aja. yang penting mufrad Ustaz ya. Iya. Paham ya? Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Oke. Kan jika ada lagi, Ada lagi Tan. boleh. Min fadlik tadi gimana tuh? Nah, Artinya. min fadlik itu ya itu semacam bentuk kesopanan ya. Misalkan kita minta tolong gitu kan. Biasanya kalau bahasa Indonesia kita itu permisi gitu kan. Boleh saya minta tolong gitu, atau boleh saya minta ini atau minta itu, atau ya permintaan tolong apapun itu biasanya bahasa Arab digabungkan dengan min fadlik gitu kan. Nah, min fadliknya ini bisa diartikan permisi gitu atau tolong ya kan, kayak tadi kan min fadlik uridu syakotan. Nah, tolong dong gitu kan, saya mau apartemen gitu. Nah, di sini kan, atau permisi saya menginginkan apartemen. Jadi semacam ungkapan kesopanan aja dia itu, bisa artinya tolong atau permisi. Paham ya? Nah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan Nana tutup pertemuan malam hari ini sampai di sini. Paham ya? Insyaallah. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.